Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majid Abdurrahman ingin mempresentasikan materi biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang A ada auksin. Sifat auksin ini digunakan oleh para petani buah untuk merangsang bunga menjadi buah tanpa pertumbuhan terlebih dahulu, sehingga kini muncul jenis buah tanpa biji, seperti semangka, jeruk, dan durian. Kuncup apikal yang sedang tumbuh menghasilkan hormon auksin. Sementara itu, kerja auksin dihambat oleh adanya cahaya. Apabila sebagian kuncup apikal diarahkan pada cahaya matahari, akan terjadi pengangkutan auksin dari bagian yang terkena cahaya ke bagian yang terlindung dari cahaya. Pada keadaan demikian, auksin akan merangsang pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terlindung tersebut. Pada saat bersamaan, pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terkena cahaya matahari akan terhambat karena konsentrasi auksin yang rendah. Akibatnya, batang akan tumbuh melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Yang B ada asam absisat. Asam absisat memberi sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dinamai dengan asam absisat karena diketahuinya bahwa ZPT ini menyebabkan absisi atau rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Karena proses perkecambahan dengan suplai air terbatas akan mengakibatkan kematian. Sejumlah faktor lingkungan diketahui memengaruhi donasi biji, tetapi banyak tanaman ABA tampaknya bertindak sebagai penghambat utama perkecambahan. Biji-biji tanaman setahun tetap dorman di dalam tanah sampai air hujan mencuci ABA keluar dari biji. Peranan asam absisat atau ABA. Yang pertama, dormasi biji, kedua menahan cekaman kekeringan, yang kedua menahan cekaman kekeringan, yang ketiga asam absisat menginduksi dormasi pada biji. Selanjutnya yang C ada giberelin. Giberelin dapat mempercepat pertumbuhan tunas dan mempercepat perbungaan atau vernalisasi, yang berarti mempercepat pertumbuhan. Sekarang dapat ditemukan produk buah-buah melimpah sebelum musimnya. Ini berkat penggunaan giberelin oleh para petani buah di luar musim buah. Di dunia pertanian, giberelin banyak dimanfaatkan karena fungsi yang istimewa, antara lain digunakan untuk parthenokarpi, menghasilkan buah tanpa biji, mempercepat penuaan daun atau sayuran dan buah jeruk, memacu pertumbuhan padang rumput untuk ternak, menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang, anggur tahan cendawan, mendorong produksi benih. Oleh pembuat bir, digunakan untuk mempercepat proses pembuatan malt, menyerahkan tangkai daun seledri, meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya. Selanjutnya D, sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin terdapat di jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin ditemukan pula pada endosperma, cairan buah kelapa muda, kapang, bakteri, dan bahkan hewan primata, lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, dan diatom. Di dunia pertanian, sitokinin diperlukan untuk yang pertama pertumbuhan pada kultur jaringan, yang kedua menunda penuaan bagian tumbuh-tumbuhan, yang ketiga memacu perbesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil, yang keempat memacu perkembangan kloroplas dan sintetis klorofil. Selanjutnya E ada etilen.
Buah-buahan terutama yang sudah tua melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan yang menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Selain etilen, dihasilkan tumbuhan terdapat etilen sintetik, yaitu epton atau asam 2-chloroeftifosfonat. Etilen sintetik ini sering digunakan para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, mendorong gugur daun, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Selain itu, etilen menunda pertumbangan, menurunkan normasi apikal dan inisiasi akar, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Selanjutnya ada F, kalin. Kalin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan organ tubuh. Berdasarkan organ yang dibentuknya, kalin dibedakan atas kaulokalin, yaitu merangsang pembentukan batang. Rizokalin, merangsang pembentukan akar. Sekarang telah digunakan bahwa rizokalin identik dengan vitamin B1 atau thiamin. Filokalin gunanya merangsang pembentukan daun. Kalau antokalin gunanya merangsang pembentukan bunga. Selanjutnya ada G, asam tromalin. Batang atau akar buah dapat mengalami luka. Pertumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka, disebut dengan restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam tromalin. Luka-luka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus, dan jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru. Bahkan dari luka pada bagian tertentu dari tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas baru. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ada A, yaitu nutrisi. Nutrisi adalah unsur makronutrien dan mikronutrien. Misalnya karbon dioksida. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya ada B, cahaya. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang, seperti gambar berikut perbedaannya. Selanjutnya C, ada suhu. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal ketika suhunya optimal. Peranan suhu terhadap transparasi. Jika suhu naik, transparasi meningkat, sehingga tanaman kekurangan air, dan hal ini dapat mengganggu pertumbuhan. Selanjutnya D, kelembapan. Berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya E, ada aerasi. Kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasi baik, dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar, juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Proses pertumbuhan terhadap perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap embrio dan pasca embrio. Yang pertama ada tahap embrio. Dimulai dari proses fertilasi yang kemudian dibentuknya zigot dan mengalami proses pembelahan. Tahap ini dibagi menjadi beberapa fase.
fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan yang terakhir ada organesis. Yang ada fase morula, zigot mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dari 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya. Pembelahan hanya membagi sitoplasma zigot menjadi banyak sel yang berukuran kecil dan masing-masing berinti yang disebut blastometer. Blastometer yang pembelahan selanjutnya membentuk bola sel padat yang disebut morula. Proses terbentuknya morula disebut morulasi, seperti gambar tersebut. Yang B ada fase blastula. Fase blastulasi adalah proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga blastosol. Rongga tersebut semakin besar dan berisi cairan blastosol. Yang C ada fase gastrula. Gastrulasi merupakan proses yang dinamis di mana sel-sel sekitar permukaan blastula berpindah ke lokasi yang lebih dalam. Gastrulasi dimulai ketika kelipatan kecil muncul pada salah satu sisi blastula. Lipatan tersebut dibentuk oleh sel-sel pada kutub vegetal yang mengalami invaginasi ke arah dalam permukaan. Blastosol menjadi pengarut dan membentuk arkenteron yang selanjutnya akan menjadi saluran pencernaan. Seiring berlangsungnya gastrulasi, terjadi pula proses diferensiasi sel-sel. Yang terakhir ada fase organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan-lapisan embrionik, turunan dari ketiga lapisan embrionik pada vertebrata antara lain exoderm, mesoderm, endoderm, seperti gambar katak di samping, dari sel telur hingga dewasa. Yang kedua ada tahap pasca embrio. Proses pematangan pasca embrio dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis. Yang A ada regenerasi. Regenerasi adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Namun, pada vertebrata kemampuan regenerasi hanya untuk perbaikan jaringan yang rusak dan tidak membentuk organ baru. Seperti gambar cicak yang ekornya putus dan tumbuh kembali. Yang B ada metamorfosis pada serangga. Merupakan pertumbuhan ukuran bentuk dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya. Dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi tubuh berbeda pada setiap stadium. Berdasarkan metamorfosisnya, serangga dibagi menjadi atamebola, holometabola, dan hemimetabola. Atamebola merupakan serangga yang mengalami metamorfosis dan hanya memiliki stadium telur dan imago saja. Hemimetabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Holometabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis sempurna. Contoh gambar metamorfosis pada serangga. Holometabola seperti siklus kupu-kupu, kalau amametabola seperti serangga ekor gunting, kalau hemimetabola seperti siklus capung. Selanjutnya, metamorfosis pada amfibi. Tahap metamorfosis amfibi dibagi menjadi 3 stadium, yaitu prematomorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Prematomorfosis adalah tahap ketika telur yang dibuahi tumbuh menjadi berudu. Prometamorfosis adalah tahap ketika kaki bagian belakang muncul dan pertumbuhan tubuh menjadi secara lambat.
Metamorfosis klimaks terjadi ketika kaki bagian depan muncul dan ekor mulai menghilang. Contoh gambar metamorfosis pada katak. Dari telur ke embrio, lanjut ke kecebong, mempunyai kaki, dan menjadi katak dewasa. Selanjutnya C ada metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran generasi antara fase generatif seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Dalam siklus hidupnya, contohnya terjadi pada ubur-ubur. Berikut gambarnya. Yang terakhir, yang ketiga, pertumbuhan primer dan sekunder pada tanaman. Proses pembelahan pada mitosis. Yang A, pertumbuhan primer. Proses pembelahan pada mitosis oleh merisem primer dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut aukasonometer atau busur tumbuh. Macam pertumbuhan primer. A. Titik tumbuh akar. Akar dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Akar memiliki zona tumbuh. Akar memiliki zona tumbuh yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, atau elongasi, dan zona diferensiasi. Selanjutnya ada B. Titik tumbuh batang. Diawali pada bagian ujung batang. Di bagian ujung terdapat meristem apikal berupa massa sel yang membentuk seperti kubah. Tidak memiliki pelindung khusus pada saat pertumbuhan. Namun jaringan pembungkus daunnya dapat berperan sebagai pelindung. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh meristem sekunder yaitu kambium. Pembuluh sel kambium gabus untuk pembesar batang. Pertumbuhan sekunder hanya dilakukan oleh tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan sekunder terjadi bertahun-tahun sehingga lapisan demi lapisan silam sekunder membentuk kayu dengan formasi melingkar yang disebut lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Seperti gambar berikut, lingkaran-lingkaran yang bisa menandai berapa umur tumbuhan tersebut. Terima kasih.